Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan menerangkan mengenai sistem pencernaan makanan. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada baiknya saya sampaikan dulu dalam sistem pencernaan makanan, nanti kita akan belajar mengenai zat makanan, yang kedua, organ-organ ataupun alat-alat pencernaan. Yang ketiga, nanti juga akan ada gangguan pada sistem pencernaan makanan. Nah, kita lihat mengenai yang pertama ya, kita lihat mengenai zat makanan. Nah, di sini siapa yang sudah makan? Pastinya sudah semua ya. Nah, kalian makan apa tadi? Ya, ada nasi, ikan, sayur, lauk pauk, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kira-kira makanan itu apa ya anak-anak? Terus fungsinya ada nggak untuk tubuh kita? Nah, kita lihat ya, makanan itu adalah semua bahan yang kita masukkan ke mulut, yang kita perlukan nantinya untuk kelangsungan hidup kita. Jadi, makanan yang kita makan itu nanti akan mengalami proses pencernaan di dalam tubuh oleh organ-organ atau alat-alat pencernaan kita, dan yang kemudian nanti akan menghasilkan energi yang kita perlukan untuk beraktivitas. Kemudian kita dalam pikiran kita mungkin bertanya-tanya, apa sih fungsi makanan itu bagi tubuh kita? Ada ya, tentunya dan pastinya ada fungsi makanan itu. Nah, tapi sebelumnya tidak baik ya, semua makanan asal kita makan saja. Ada syaratnya supaya makanan itu bermanfaat bagi tubuh kita. Syaratnya apa yang pertama anak-anak? Iya, pastinya makanan yang kita makan itu harus bersih, higienis, bebas dari kotoran, debu, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling perlu juga, makanan itu harus mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, kembali lagi ya, fungsi makanan bagi tubuh kita secara umum ada beberapa. Fungsi yang pertama adalah sebagai sumber energi atau tenaga. Dengan makan, maka tubuh kita memperoleh energi sehingga kita bisa beraktivitas. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sebagai zat yang mengatur proses seluruh metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Fungsi yang berikutnya sebagai sandaran ataupun bantalan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah untuk mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuh kita. Jadi makanan itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi silakanlah memakan makanan yang sehat, bersih, dan mengandung zat gizi. Oke, sekarang anak-anak kita lihat tentang zat-zat makanan. Ya, ingat tadi, kalau yang pertama saya jelaskan dalam video materi ini akan ada zat makanan, organ-organ, ataupun alat-alat pencernaan makanan, kemudian ada gangguan ataupun kelainan pada sistem pencernaan makanan. Nah, yang ini kita akan masuk ke zat makanan. Zat makanan yang pertama yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat itu bersumber dari nasi, gandum, roti, mie, jagung, dan yang lain-lain. Jadi itu merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Nah, karbohidrat inilah sumber energi yang paling besar atau yang paling utama dalam tubuh kita. Yang kedua
adalah protein. Nah, protein ini berdasarkan sumbernya bisa dibedakan menjadi dua. Ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani bersumber dari hewan-hewan ya. Contohnya daging, ikan, telur, udang, dan lain sebagainya, masih banyak ya. Kemudian protein nabati. Protein nabati ini bersumber dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang-kacangan. Nah, protein ini juga merupakan zat makanan yang perlu bagi tubuh kita. Ini fungsi utamanya dalam tubuh kita adalah sebagai sumber atau zat pengatur yang mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuh.